Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Irfan. Ini saya akan membahas tentang latihan-latihan soal dari mulai bab 1 dan bab 2. Kemungkinan 2 minggu depan itu akan diadakan ulangan semester 1. Materinya bilangan bulat dan himpunan. Silakan nanti pelajari lagi atau dilihat video-video sebelumnya. Mungkin di situ banyak soal atau kalian latihan soal di buku paket atau buku LKS atau buku yang lainnya bisa sebagai bahan referensi soal. Nanti saya akan membahas sebuah soal yang berhubungan dari bab 1 sampai bab himpunan. Mungkin beberapa saja, mungkin hari ini mungkin bab 1 dulu, pertemuan selanjutnya bab 2. Nah, ini kita akan memulai dari soal bilangan bulat atau dari menyederhanakan atau menentukan nilai-nilai dalam operasi bilangan bulat. Oke, kita yang masuki pertama. Di sini saya mempunyai soal, perhatikan bilangan berikut: negatif 31, 28, negatif 26, 35 dan negatif 37. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Berarti mulai dari terendah sampai tertinggi ya. Jadi terendahnya yang mana? Negatif dulu, diingat. Kalau terkecil itu negatif dulu. Berarti negatif 37 itu yang pertama. Kemudian negatif 31, negatif 26. Habis itu baru positif. Kalau sudah tidak ada negatifnya, kita lanjutkan ke yang positif. Positifnya mana? Terkecil 28 atau 35? 28 dulu ya. Habis itu dan selanjutnya 35. Ini urutan naik ya. Terkecil ke yang terbesar. Urutannya naik. Urutan dari terkecil ke yang terbesar. Oke, selanjutnya saya mempunyai soal pecahan yang terletak di antara 2/3 dan 1/3. Kita harus mencari nilai dari sini dulu. 2/3 berapa dan 1/3 berapa? 2/4 berapa dan 1/3 berapa? 2/4 di sini bisa kalian sederhanakan menjadi 1/2, sama-sama dibagi 2, dan nilai dari 1/2 adalah 0,5 dan nilai dari 1/3 di sini adalah 0,333. Oke, selanjutnya kita mulai dari A, B, C, D. Itu menurut kalian yang mana? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Kita lihat dari jawaban yang pertama dulu atau yang A dulu. 5/8 di sini bisa kalian kerjakan pakai cara biasa. 5 dibagi 8 0,56. 8 dikali 6 sama dengan 48. 48 masih sisa 2, 22 dan 16 masih sisa 4, 5. Di sini 0,625, nggak mungkin ya. Di sini sudah 0, tidak melebihi 0,5 dan tidak kurang dari 0,3. Berarti A di sini tidak mungkin ya. Oke, selanjutnya di B dulu. 2/3 0,20 dibagi 3 6. Oke, otomatis nggak mungkin ya, karena tidak lebih dari 0,5. Nggak mungkin. Sekarang 1/4. 1 dibagi 4 0,10. 10 dibagi 4 2. Dari 0,2 di sini mungkin nggak? Di bawah 0,3 ya, berarti nggak mungkin. Otomatis kalau pilihan ganda langsung saja jawab D. Kalau dalam uraian kita buktikan dulu nilai dari 2/5. 2 dibagi 5 0,20. 20 dibagi 4 20 dibagi 5, jawabannya adalah 4. Jawabannya di antara 0,5 dan 0,3. Paham ya maksudnya ya? Jawabannya di sini
Di sini soal ketiga dan keempat. Silahkan bisa di pause dulu, bisa kalian kerjakan dulu atau nunggu jawaban saya. Tapi dalam artian kalian harus paham. Nah, kita kerjakan dulu ya nomor 3 di sini. Di sini saya punya soal negatif 30 dikali dalam kurung negatif 7 tambah dalam kurung lagi negatif 8 tutup kurung 2 kali dibagi 3 dikurangi 8. Jawabannya adalah nilainya adalah. Oke, cara pertama dalam penjumlahan di situ dulu dikerjakan pertama kali apa? Di dalam kurung dulu ya. Dilihat dulu. Ada di dalam kurungnya, ada ya di sini dan di sini 1 dan di sini 2. Kita kerjakan dulu sebelum mengerjakan yang perkalian dan pembagian. Kita tulis dulu 30 dikali negatif 7 ditambah negatif 8. Negatif 8 ya. Negatif 7 ditambah negatif 8. Jawabannya apa? Kita pinjam uang 7 dan kita pinjam lagi 8. Otomatis jawabannya negatif ya. Negatif 15. Setelah itu 3 dikurangi 8. Jawabannya berapa? Negatif 5. Setelah itu apakah ada yang di dalam kurung? Tidak ada ya. Kita kerjakan perkalian dulu. Perkalian atau pembagian dulu. Ini sudah ada yang dalam kurung. Setelah itu dikerjakan perkalian pembagian dulu. Mau dikerjakan di belakang dulu boleh. Mau dikerjakan di depan dulu juga boleh. Enakan yang mana? Kita kerjakan yang belakang dulu ini dulu ya. Negatif 30 dikali negatif dibagi negatif 5. Negatif 15 dibagi negatif 15. Negatif dibagi negatif, jawabannya adalah hilang. Tinggal menyisakan 3 ya. Negatifnya hilang. Setelah itu negatif 30 dikali 3. Jawabannya adalah negatif 90. Dari sini paham? Negatif-negatifnya hilang ini tadi. Jawabannya 3. Setelah itu kita masuk ke soal yang keempat. Ini saya mempunyai pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan persen, pecahan. Kita kerjakan dulu, mau dikerjakan dalam bentuk apa dulu? Mau pecahan biasa atau pecahan desimal atau persen? Kita jadikan pecahan biasa dulu semua ya. 3,5 itu bisa kalian tulis menjadi berapa? 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7, 7 per 2 ya. Setelah itu dikali 0,75, itu nilainya bersama dengan berapa? Sama dengan 3 per 4 ya. Setelah itu ditambah lagi 1 7 per 8. 8 dikali 1 berapa? 8. 8 tambah 7 15. 15 per 8 dibagi 125% bisa kalian tuliskan sama dengan 125 dibagi 100. Atas dan bawah bisa kalian sama-sama bagi 25. Hasilnya di sini 100 bagi 25 4 dan 125 bagi 25 adalah 5. Bisa kalian tulis 5 per 4. Kalau sudah sama seperti di sini cara pengerjaannya, silakan apakah ada yang di dalam kurung dulu. Kalau enggak ada, apakah ada yang perkalian atau pembagian dulu? Ini ada ya, berarti kita kerjakan yang di sini dulu. Ingat-ingat, kalau perkalian dalam bilangan bulat itu cara mengerjakannya adalah atas kali atas dan bawah dikali bawah. 7 kali 3 jawabannya adalah 21 dan 2 kali 4 adalah 8. Setelah itu tulis lagi 15 per 8 dan di sini pembagian ya. Pembagian kita kerjakan dulu. 15 dibagi 8 15 per 8 dibagi 5 per 4. Kalau dalam pembagian dalam bilangan bulat silakan bisa diputar bawahnya.
Jadi 15/8. Mula-mula di sini 5/4 menjadi 15/8 dikali 4/5. Yang belakang di sini dibalik. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Kalau sudah lambangnya diganti, yang mula-mula pembagian jadi perkalian. Setelah itu bisa kalian kerjakan 15 dikali 4 itu adalah nilainya 60. Dan 8 dikali 5 jawabannya adalah 40. Setelah itu nilainya 21 ditambah 8 ditambah 60/40. Ini nilainya bisa kalian sederhanakan dulu sebelum kalian tulis biar angkanya lebih ringan atau lebih ringkas. Dibagi berapa? 20 dulu ya. Bagi 20 di sini 60, jawabannya di sini 60/40 dibagi 20 berapa? 23 dan 2. Lebih ringkas kan? Jadi 21/8 ditambah 3/2. Jawabannya adalah, kalau dalam penjumlahan bilangan bulat, silakan samakan penyebutnya dulu. Udah sama atau belum? Di sini ada 8 dan di sini ada 2. Berbeda ya. Jadi yang sebelah sini saya kalikan 4 biar penyebutnya sama menjadi 8. Kita tulis dulu 21/8 ditambah 3 kali 4, 3/2 di sini dikali 4 biar penyebutnya menjadi 8. 3 kali 4 adalah 12 dan 2 kali 8 penyebutnya 8. Jadi saya hapus dulu di sini. 21 dibagi 8 ditambah 12/8. Jawabannya adalah 33/8. Paham ya? Jika masih belum paham, silakan pelan-pelan dulu dikerjakannya biar kalian tahu cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki soal himpunan. Saya punya sebuah gambar di sini. Di sini ada sebuah S atau himpunan keseluruhan. Itu ada anggotanya A. Di sini 1, 3, 4 dan B-nya di sini anggotanya ada 5, 6, 8, C-nya 2, 6, 7 dan anggota yang lainnya adalah 9, 10. Silakan yang pertama tentukan himpunan S. Yang kedua himpunan A, B dan C. Yang ketiga B dan C. Yang selanjutnya B union C dan di sini A irisan B dan di sini A gabungan B dan A kolom. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu. Himpunan anggota himpunan S itu ada apa saja? Kita dilihat dulu anggotanya S. S seluruh total ya, berarti masuk semua dari 1 sampai 10. Di sini semua adalah anggota S. Dan yang kedua di sini anggota himpunan A. Himpunan A di sini ada apa saja? Cuma ada 1, 3 dan 4. Yang lain bukan anggota A. Selanjutnya himpunan B. Di situ ada apa saja? Ada apa saja di sini? 5, 6 dan 8. Selanjutnya anggota himpunan C. Di situ ada apa saja? 2, 6 dan 7. Kebanyakan itu salahnya bagian di sini. Ada 2 himpunan yang sama, tengahnya kadang-kadang nggak ditulis. Cuman himpunan C-nya 2 sama 7. Padahal 6 di sini juga anggota C ya. Jangan lupa biasanya di sini banyakkan siswa yang salah. Oke, selanjutnya di B gabungan C. B gabungan C. Di sini B gabungan C. Dilihat B gabungan C itu yang mana? Yang di tengah-tengah ya, yang anggotanya B dan C itu sama.
Silakan diingat-ingat, besok dalam semester itu keluar, pasti keluar. B dan C di situ berarti ada apa saja? Ada yang jawabannya 6. Cuma 6 saja ya, tidak anggota, tidak ada angka yang lain, anggota yang lain. Selanjutnya B union C. B union C. B union C di sini ya tulis saja B sama C. Berarti ada apa saja? 2, 5, 6, 7 dan 8. 2, 5, 6, 7 dan 8. 2, 5, 6, 7 dan 8. Selanjutnya di sini sudah, di sini sudah. Sekarang yang di A union A irisan B. A irisan B di sini, silakan tuliskan A irisan B-nya. Irisan B di sini ini ya, A irisan B atau A union B. Di sini tuliskan anggota semuanya saja. Anggota A-nya 1, 3, 4. Dan anggota B-nya adalah 5, 6, 8. Walaupun enggak beririsan atau enggak gabung di sini, bisa enggak, Pak? Bisa. Yang penting mempunyai anggota dan mempunyai anggota. Di sini ada 1, 3, 4, 5, 6 dan 8. 5, 6 dan 8. Sekarang A gabungan B ya. Di sini A gabungan B. Apakah sama? Ada yang berhimpitan? Apakah ada anggota yang sama? Tidak ada ya. Berarti udah tulis saja himpunan kosong. Himpunannya enggak ada. Kalau enggak, himpunannya gini, himpunan kosong. Tidak mempunyai anggota. Sekarang pertanyaan yang terakhir di sini, A kolom atau A aksen. A aksen itu berarti selain anggota A. A-nya di sini berapa? 1, 3, 4. Selain anggotanya A di sini ada 2, 5, 6, 7 titik sampai 10. Paham ya di sini ya? Di mana anggota himpunan S, mana anggota himpunan A, B, C, B gabungan C dan B union C dan seterusnya. Di sini dalam ujian semester besok masuk di sini. Silakan dipahami lagi tentang mana itu himpunan dan mana gabungan dan irisan. Oke, di sini saya punya soal tentang bilangan lagi. Di sini saya punya soal 1/4 halaman Pak Ujang. Di situ akan dibuat sebuah kolam ikan dan 2/5 bagiannya akan dipasangi batu upin dan sisanya ditanami rumput. Jika luas halaman yang ditanami rumput adalah 140 meter persegi dan berapakah luas kolam ikannya? Oke, di sini kita akan tulis bagian sketsanya dulu. Kalau ada soal seperti di sini, soal bentuk cerita di sini, silahkan buat sketsanya dulu. Di sini luas Pak Ujang, luas halaman Pak Ujang, luas halaman Pak Ujang, Pak Ujang. Di sini 1/4-nya sudah siap dibuat kolam ikan dan 2/5-nya akan dibuat batu upin dan sisanya adalah ditanami rumput. Kita nggak tahu ya jumlah yang ditanami rumput di sini berapa persen. Jadi kita harus mencarinya luas dan di sini dikerjakan dulu luas bagiannya, luas bangunannya dulu. 1/4 ditambah 2/5 itu berapa? Kita harus samakan penyebutnya dulu ya. Di sini penyebutnya berbeda 4 dan 5. Kita samakan penyebutnya dulu ya. 1/4 dan 2/5. Kita kalikan yang bawahnya dulu 4 kali 5 dan kalikan silang. Kalau penjumlahan kalikan silang ya.
1 kali 5 di sini. Jawabannya adalah 5. 4 kali 2 adalah ya, di sini kalau sudah kalikan silang antara 5 kali 1 5 dan 4 kali 2 adalah 8. Kita jumlahkan 5 tambah 8 adalah 13 dan 4 kali 5 adalah 20. Jadi di sini luas kolam ikan dan luas bagian ubin di sini adalah 13 per 20 dan sisanya akan ditanami rumputan. Sisanya ya. Sisa di sini kalau bilangan 1 itu sama dengan 1 kan, bagian 1 bulat itu saya tuliskan 20 per 20 dikurangi 13 per 20 dan bagian rumputnya, bagian luas rumputnya di sini adalah 7 per 20. Bagian luas rumput sama dengan 7 per 20. Wah, silahkan dipahami dulu. 1 di sini kalau dalam satu bagian, satu lingkaran di sini, ini adalah satu lingkaran, nilainya 1 dan 13 per 20 sudah diisi, sisanya kan buat rumputnya. Sama dengan 20 per 20 sama nilainya 1 sama ya. Di sini sama ya. Nilainya 1. Kemudian apakah sudah sampai di sini saja luas rumputnya? Sudah diketahui dalam bagiannya dan halaman yang ditanami rumput juga sudah diketahui. Halaman rumputnya juga sudah diketahui sebesar 140 meter persegi. Silakan dicari bagian per satunya. 7 per 20 dikali 100 sama dengan 140. Jadi luas totalnya di sini sama dengan 140 dikali 20 dibagi 7 ya. Silakan kalau yang pemula-mula pembagian melewati sama dengan akan dikalikan dan perkalian di sini yang atas jadi yang bawah. 140 dikali 20 adalah 2800 dibagi 7. Jawabannya adalah 400. Di situ luas totalnya. Jadi nilai seperempat bagian Pak Ujang, seperempatnya dari 400 adalah luas kolam ikan. Kolam ikannya adalah 400 dibagi 4 karena nilainya seperempat. Jadi luas totalnya adalah 100 meter persegi. Paham ya? Kalau masih belum paham silakan di pause dulu. Dikerjakan, ulangi lagi, habis itu dilihat videonya. Oke, di sini pelajarannya sampai di sini. Oh ya, sebelum saya tutup di sini, saya ingin mengucapkan yang sudah mengerjakan ada nilainya yang ulangan kemarin, ada nilainya bagus dan ada nilainya yang masih kurang. Latihan banyak di buku-buku tulis, di buku paketnya itu banyak banget soal-soalnya. Oh ya, sebelum yang belum mengerjakan ulangan harian atau tugas itu segera dikerjakan karena waktunya semesteran di situ mepet, tinggal 2 minggu lagi. Ya udah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.